Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita sungguh sangat mengasihi kita semua, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kita sampai di bab yang ke-7 dalam buku Deeper, yaitu buku yang membuat kita berakar, kita mengerti dasar dan kita kuat di dalam Tuhan. Bapak Saudara, bab yang ke-7 yaitu halaman yang ke-50, ini berbicara mengenai gereja lokal. Begitu Tuhan mencintai kita sehingga kita ini disebut sebagai gereja. Bapak Saudara, gereja itu bukan sesuatu yang individual, tetapi sesuatu yang menyatakan kita ini bersama-sama. Karena itu ayo sama-sama kita baca dahulu Bapak Ibu ya, satu ayat ini, Efesus 2 ayat 19 sampai 22 ya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Bapak Saudara, kita lagi bukan pendatang. Oh, ini jemaat baru pendatang. Oh enggak. Ya. Oh, aku baru percaya Tuhan Yesus, aku masih asing. Ya, karena itu di sini kita semua warga kerajaan sorga, keluarga Allah. Coba tengok kanan kiri, beri salam shalom. Katakan shalom keluargaku ya. Shalom keluarga. Ya belum kenalan Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu penting ya, kita harus saling kenal. Masa duduk samping-sampingan nggak kenal ya kan? Ya, kenalan, boleh kenalan ya. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga rohani yaitu di gereja, kita bisa sama-sama menikmati hal-hal yang di dalam kotak ini. Ini yang penulis buku adalah Rick Warren, yaitu Purpose Different Life, Purpose Driven Church, yaitu dia menyarahkan, menulis buku bahwa hidup ini harus terarah. Gereja juga harus terarah, ya. Apa visi keluarga rohani kita yang ada di dalam gereja? Satu, misinya hidup untuk tujuan Allah. Hari ini kita kumpul sama-sama, tujuannya Allah. Menangkan jiwa bagi Tuhan. Bertumbuh kualitas kita sampai kita layak menjadi mempelai Kristus. Bukan tujuan yang lain. Bapak Ibu, kita masuk gereja bukan supaya kita terkenal. Kita masuk gereja bukan supaya kita kaya raya. Kita masuk gereja bukan supaya dapat utangan. Yang percaya katakan amin. Ada orang datang gereja karena pengen ngutang, Bapak Ibu Saudara. Wah, ini tujuan-tujuan lain ini harus dipisahkan, ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang datang gereja supaya dapat jodoh, ya, macam-macam ya. Tapi seharusnya kalau kita satu tujuan dengan Allah, kita bergerak bersama-sama, kita bisa bersatu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersekutu. Nah, persekutuan kita dalam keluarga ini untuk hidup bersama dengan orang percaya. Ayo, kita setiap minggu ketemu, setiap Jumat ketemu ya. Maka kita seperti keluarga, ya, hidup bersama. Selanjutnya kedewasaan untuk hidup prinsip ilahi, ya. Harusnya setiap kali kita ketemu ada prinsip ilahi yang nambah. Oh, saya harusnya tambah dewasa. Ya, karena itu visi kita ya. Tadi bagus sekali ya, terima kasih tim multimedia ya membuatkan video untuk visi kita, yaitu gereja yang menjadi mempelai Kristus dan diperlengkapi untuk menjadi terang dunia ya. Jadi kalau mempelai itu harus apa? Harus dewasa. Kalau kita mau jadi mempelai Kristus harus dewasa Bapak Ibu, gak bisa kanak-kanak.
Ayo kita semakin tumbuh dalam Tuhan. Selanjutnya kita bisa melayani, pelayanan untuk melakukan pekerjaan Allah. Jadi kita datang Bapak Ibu, ini nggak ada yang jadi penonton. Kita semua dipakai Allah dahsyat. Ya, kita semua ini mau dipakai dahsyat. Karena itu, ayo sama-sama melayani. Karunia-nya masing-masing ya. Saya bicarain melayani itu bukan cuma bicara khotbah, lalu main musik, lalu WL ya, atau usher di depan. Bukan cuma itu, banyak hal yang lain. Ada orang yang bagus sekali mengatur keuangan, maka membantu dalam keuangan gereja diaturkan yang baik. Ada orang cerdas dalam pembangunan. Gereja ini mau dibawa bangunannya kemana? Ya, biasanya insinyur ya. Wah, yang bisa gambar. Maka kita harus melayani dalam bidang kita. Nggak selalu kelihatan, Pak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang suka masak, ya. Wah, mungkin masakannya hari ini jadi berkat buat kita. Ya, ayo kita melayani sama-sama. Ada yang suka memberi tumpangan, paling senang jemputi, wah, ya. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan Oktober. Apa nasar kita di awal tahun? Tuhan, kalau aku diberkati mobil, aku mau jemputi jiwa-jiwa. Sudah dilakukan belum? Ya. Tuhan, aku mau semakin pelayanan semakin giat. Sudah dilakukan belum? Ayo kita melayani. Dan yang terakhir adalah perjuangan untuk bertahan hidup dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, kalau kita sendirian, kita gampang dimangsa oleh iblis. Tapi kalau kita bersama-sama, kita kuat. Sama-sama katakan kuat. 1, 2, 3, kuat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang merancang. Kalau kita bersama, kita kuat. Mengapa perlu gereja lokal? Nah, Bapak Ibu ya, beberapa orang berpendapat asal percaya Tuhan saja, mereka akan baik-baik saja, tetapi tidak perlu repot-repot ke gereja. Ya, apalagi zaman streaming sekarang ini ya. Wes tak ibadah di rumah dewek, nyanyi-nyanyi dewek, dengar-dengar firman dewek, tak persembahan dewek, tak doa berkat dewek, tumpangi dewek, we. Terus persembahannya dihitung dewek, masuk lagi, we. Ya apa ini? Kok bingung jadi ya? Bapak Ibu kita ada orang ini ya. Ada salah satu murid saya itu ngomongnya persis ini, ya. Cerita sama Matthew, cerita sama Putra ya. Wah, pendeta ini gini, pendeta itu gini. Terus aku deh rumah, di rumah baca Alkitab dewek, ngerti firman dewek cukup. Oh, nggak bisa, Pak Ibu Saudara. Ya. Pengertian ini keliru. Melihat betapa pentingnya gereja dalam rencana Allah bagi dunia ini. Dalam perjanjian baru kata gereja itu ditulis, boleh catat ini ya, dilingkari ya, eklesia ya, di bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu seperti yang kemarin ditulis itu ya, eklesia, yang artinya sebuah komunitas yang dipisahkan dari yang lain oleh panggilan Allah. Jadi kita ini percaya Tuhan Yesus itu dipanggil keluar, panggilan Allah dalam hidup kita. Walaupun memang ada gereja secara universal. Nah ini yang pengen saya bahas, Bapak Ibu Saudara. Apa sih gereja universal? Jadi Bapak Ibu, kita ini anggota gereja universal dan anggota gereja lokal. Kalau gereja universal itu, semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad, yang berbagi persekutuan dan berbagi kesatuan dalam iman. Jadi kita ini gereja universal. Jadi kalau kita di Surabaya ya, ada orang percaya Tuhan Yesus di Eropa, di Afrika, kita satu kesatuan, namanya gereja universal. Baik dari tahun 1800, 1900 ya, 2000-an sampai sekarang. Anak-anak baru percaya, ya biasanya dia ngomong Gen Z, wah ya, ada Gen Y, Gen Z, milenial, ya, baby boomers, apalah itu. Tapi setiap orang yang percaya itu tergabung dalam gereja universal. Ya, ini satu. Tapi nggak boleh cuma gereja universal. Ya wes aku percaya, nggak usah kumpul gereja lokal, ya, nggak usah melayani. Oh, nggak bisa. Tujuan kita bukan itu. Berarti itu menghindari tujuan Allah. Tujuan Allah itu apa?
kita gereja universal dan gereja lokal, yaitu kelompok orang percaya. Baik, besar gereja lokal itu apa? Perkumpulan atau kelompok orang yang bertemu dalam sebuah tempat. Secara khusus gereja lokal merupakan bagian dari gereja universal. Jadi gereja lokal itu apa? Ya di Babatan nih loh Pak Ibu Saudara. Ini gereja lokal. Kita kumpul dalam satu tempat, satu lokasi, kita saling kenal, kita saling kuat, kita saling tumbuh, dipakai Tuhan dahsyat, dan lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Nah, mengapa kita perlu gereja lokal? Oh Pak, kenapa ya tadi? Alasannya nggak boleh cuma streaming dari rumah, gitu ya. Yang pertama, gereja lokal adalah alat Allah. Ya, gereja ini alat Allah. Ya, yang kosong itu diisi alat. A1 alat. Mohon bantuan hambanya, Pak Pendeta Yamin, untuk membacakan Matius 16 ayat 16 sampai 18 ya. 16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Yamin ya. Bapak Saudara, jadi gereja ini alat Allah. Gereja ini Tuhan yang bangun. Supaya alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kita memenangkan jiwa dari alam maut kepada hidup yang kekal. Ya, di garis bawah di sini dibuat tebal. Tujuan Allah tidak berubah, walaupun alatnya digunakannya tidak selalu sama dari zaman ke zaman. Dulu pakai nabi, ya. Lalu pakai rasul. Sekarang pakai apa? Pakai gereja. Gereja adalah alat terakhir Allah. Ya, dan satu-satunya yang Allah gunakan untuk mencapai tujuannya di bumi. Ya, jadi dari mana kita bisa kenal Tuhan? Dari mana kita bisa bertumbuh? Dari gereja Allah. Yaitu di tempat ini gereja lokal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu gereja lokal? Ya, kok enggak ada yang teman saya tanya, kamu gereja mana sekarang? Aku GPPS. Oh, apa GPPS? Gereja Putar-Putar Surabaya. Yo, yang satunya kamu gereja apa? Aku GBT. Gereja berputar tempat. Oh, podo ae. Senengane keliling gitu loh Pak Ibu Saudara. Macam-macam orang-orang ini. Nah, kenapa kok kita nggak boleh keliling-keliling aja? Ya, nggak usah kenal sapa-sapa, keliling aja. Nanti pas di barat gereja ini, pas di timur gereja ini. Kenapa kok kita harus setia dalam gereja lokal? Yang kedua, gereja lokal adalah tempat Anda diperlengkapi. Yang kosong Bapak Ibu Saudara, A2, gereja lokal adalah tempat Anda diperlengkapi. Ya, diperlengkapi. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini ada fungsi yang berbeda ya. Ada penginjil, ada gembala, ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Jadi Bapak Ibu, kita itu percaya Tuhan Yesus itu bukan wis percaya selesai, bukan. Tapi ada sebuah rencana Allah yang indah dalam hidup kita dan hanya kita yang mampu mencapainya. Contoh,
Bapak Ibu, siapa yang bisa mengenangkan keluarga Anda? Tuhan naruh kita di sebuah keluarga karena Tuhan pengen kita menjadi berkat di keluarga itu. Mungkin saya nggak kenal, hamba-hamba Tuhan nggak kenal. Tapi begitu kita percaya, seisi keluarga kita diselamatkan. Oh, berarti kita dipakai oleh Tuhan. Ya, Pak Ibu Saudara, ini penting ya, pemerintah Injil. Sekali lagi saya katakan, gereja yang mati itu bukan gereja yang gedungnya rusak, tapi gereja yang berhenti menginjil. Karena itu saya, Bapak Ibu, bangkitkan semangat. Poin kita ketiga ya, misi. Kita harus bersaksi. Ya, harus dibiasakan bersaksi. Nanti kita juga ada ya satu bagian, satu koordinator untuk penginjilan. Harus Bapak Ibu, kita harus. Nanti dilatih ya, jadi bukan ujuk-ujuk langsung, oh saya bisa, oh enggak. Kita dilatih. Biasanya harus mentoring, kita ikut orang injili. Ya, kita tahu, oh selanya gini. Ya, oh masuknya gini. Nah, sampainya di sini. Oke, lain kali gantian. Kita yang menginjil, mentor kita lihat. Nah, mentoring Pak Ibu Saudara. Terus ada tekniknya. Kalau menginjil itu tekniknya ada. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba langsung ya teriak-teriak. Teman saya itu satu kali cerita, teman saya itu kakak tingkat saya. Ya, kakak tingkat saya kenal. Ya. Pak Ibu Saudara, kalau kita kuliah di kampus saya itu harus punya baptis 15 jiwa. Ya, jadi itu syarat wisuda. Jadi kita selesai kuliah baik, secara akademis bagus, jadi sarjana suci setia. Sarjana itu ke akademiknya bagus, ya. Setia itu di pelayanan bagus, gak ada pelayanan, gak ada masalah, ya. Suci juga, dan sarjana suci dalam pelayanan bagus, setia menginjil. Ya. Kakak tingkat saya gak main-main Pak Ibu Saudara. Keluar kampus, dia langsung nginjili semua orang di situ. Percayalah Yesus, kalau nggak masuk neraka. Loh, bingung saya. Terus masuk, ya ini kampus saya di daerah Tenggilis Pak Ibu Saudara. Oh, langsung masuk ke arah Universitas Surabaya sana. Wah, semua diinjili. Lalu kok ada yang percaya? Kok ada yang percaya? Langsung tembak gitu. Wah, tapi beberapa kali terjadi huru-hara Pak Ibu Saudara. Percaya? Wes, ayo langsung dibaptis. Ayo sekarang baptis. Tahu baptis di mana? Di God. Saya itu dengar, waduh. Setelah dites, memang ini kejiwaannya rada terganggu. Saya tuh, waduh. Jadinya orang-orang itu nggak seneng. Jadinya orang itu merasa kok gini ya, nginjilnya kok gini. Ini kejadian beneran, Pak Ustaz. Oh, kok gini ya, ngawur-ngawur. Jadi sekali lagi Pak Ibu, kita harus nginjil, iya, tapi kita harus diperlengkapi. Nah ini ya ditulis ya, gereja itu harus memperlengkapi. Kita datang bukan kayak nonton konser Bapak Ibu. Oh, aku beli konser, siapa? Lalu aku datang, aku nonton, aku gak usah nyanyi, aku nikmati saja. Enggak. Seharusnya memang kita semualah yang memuji, memuliakan nama Allah. Yang nonton siapa? Sorga. Jadi waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, kita harus beri yang terbaik. Wah, sorga yang lihat, wah luar biasa. Jemaat Kebetulan Babatan. Kita semua dipakai, diperlengkapi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah melayani kita dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, kita pun yang diselamatkan, ayo kita melayani pekerjaan Tuhan dengan tujuan ilahi. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kakak tingkat saya akhirnya dirawat Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu sampai, aduh, kok bisa ada cerita gini itu ya apa gitu, bingung. Ternyata ya usut setelah dia masuk baru dia kehilangan sebagian dari jiwanya gitu loh. Jadi hal yang berbahaya itu bagi institusi ya. Yang ketiga Pak Ibu Saudara ya, kenapa kita perlu gereja lokal? Yang pertama itu alat Allah.
Ya, kita itu masuk dalam gereja, kita masuk dalam Allah. Alat untuk apa? Yang kedua, kita diperlengkapi, melayani, ya. Bapak Ibu, nanti kalau di kubu doa, ya saya berharap kita semua bisa ikut kubu doa ya. Ada kubu doa El Shaddai, ada kubu doa El Gibor ya, ada kubu doa Pro-M, kubu doa Raja Wali, dan nanti Januari ya, anak-anak muda bersama CG Youth nanti masuk kubu doa ya. Nanti kita pikirkan namanya hari Selasa, Pak Ustaz. Jadi Senin El Shaddai, El Gibor, Selasa itu anak-anak muda Youth, Rabu Pro-M, Kamis Raja Wali, Jumat kita ketemu di doa malam. Ya, full ya Pak Ustaz ya. Nah, di kubu doa itulah kita bisa melayani, belajar melayani ya. Di kubu doa belajar yang doa, belajar doa, doa firman, doa syafaat. Ada yang baca, wah, ya, saya lihat ada yang belajar ditulis, baca doanya. Lu tidak apa-apa, jangan malu. Namanya kita sama-sama belajar melayani Tuhan. Ya, di kubu doa ada yang WL main gitarnya biasa, oh ya, ada yang salah-salah. Jangan malu, maju terus. Tidak apa-apa. Di komunitas ini kita saling menerima, saling mendukung, saling maju di dalam Tuhan. Ada yang nyanyi, ya, kadang luput nadanya, tidak ada masalah. Ya. Ada yang pengen berbagi, sharing ya, nanti juga ya saya minta di lewat kubu doa ini ada yang belajar sharing firman. Ya. Karena kita semua ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak harus pendeta Pak Ibu Saudara, tapi pendeta harus hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan gak harus pendeta, Bapak Ibu Saudara pembisnis, tapi engkau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat. Lah kita sharing firman, kita mengerti firman, apa yang kita tahu, kita bagikan. Ya. Itulah kita jadi berkat. Yang ketiga, A3, Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri, titik-titik gerejanya, membangun gerejanya. Jadi yang bangun gereja itu bukan ide pendeta. Yang bangun gereja itu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu gereja itu milik Kristus. Dikatakan di sini ya, Matius 16 ayat 18 tadi, aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang mendirikan jemaat siapa Pak Ustaz? Tuhan. Domba-domba jemaat itu semuanya milik Kristus. Ya. Ini idenya Tuhan. Ya. Sini tulis ya, hanya dua institusi yang dibangun oleh Allah sendiri. Apa itu? Satu, pernikahan. Pernikahan itu ide Allah. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita pelihara, perhatikan pernikahan kita dengan baik. Karena yang dibangun Allah, iblis tidak suka. Apa Bapak Ibu, yang dibangun Allah, iblis tidak suka. Ya. Jadi paling diantem dua institusi ini karena Tuhan yang bangun. Yang pertama pernikahan, dan yang kedua gereja Tuhan. Kenapa iblis itu ngincer terus pernikahan? Ya, dibuat LGBT supaya nggak laki-laki perempuan. Padahal Tuhan ciptakan laki-laki perempuan. LGBT jadi laki-laki, perempuan. Ya, sampai sekarang itu Bapak Ibu kalau ke Amerika, ke negara yang bebas, Bapak Ibu kalau isi form ya di Google ya, disuruh isi ya, umpama nama saya ngisi ya, Ishak Gunawan gitu ya, lalu usia ya, saya isi, ulang tahun apa, surat lahir di mana, tanggal lahir saya tulis ya, saya ulang tahun 30 Juli, boleh dicatat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa milih di situ gender. Gender itu berarti kita laki-laki apa perempuan. Bapak Ibu klik di situ, dek. Bukan laki-laki perempuan aja. 100 gender itu. 100. Bukan laki-laki perempuan, mantan laki-laki, mantan perempuan, bukan cuma itu. Ada yang laki-laki tapi merasa perempuan. Ada yang perempuan yang merasa laki-laki. Waduh, Bapak Ibu, macam-macam. Sampai ada tulisannya. Gendernya apa? Rusa. Beneran ya Pak Ibu. Saya baca berita sampai saya bingung. Ya. Jadi dia merasa dirinya rusa. Lalu dia ditato coklat, bintik-bintik.
Dia pakai tanduk rusa yang laki itu. Ya. Lalu dia jalan seperti rusa. Lalu dia jalan-jalan di padang rumput. Orang pemburu lewat, ditembak, Bapak Ibu. Mati. Masuk berita, Bapak Ibu bisa klik di Google ya. Orang yang mengaku dirinya rusa ditembak. Mati. Aduh, Bapak Ibu, kadang Tuhan itu membayar kita mahal. Tapi dunia itu membuat kita merasa diri kita murah. Tuhan itu membayar kita dengan harga yang mahal, nyawa kita. Tapi dunia membuat nyawa kita seakan-akan murah. Ya. Karena itu, ayo kita mengerti kebenaran. Dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Wah, itu gender 100 Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pernikahan rusak. Ya, peran ayah rusak, peran ibu rusak, peran anak rusak. Sudah satu keluarga rusak. Iblis senang, ya, pernikahannya rusak, yang dibangun Allah. Jadi gereja bukanlah institusi ciptaan manusia atau sebuah ide bagus dari seorang pendeta. Bagus idenya pendeta ini buat gereja, bukan. Melainkan perwujudan kehendak Allah. Gereja itu kehendak Allah sendiri. Gereja adalah milik Tuhan Yesus karena Ia yang membangun gereja, yang adalah komunitas orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya. Ya, ini kita berada di halaman 52, Bapak Ibu Saudara. Kita ikuti. Gereja menjadi alat untuk membangun kerajaannya dan menyatakan kasihnya di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, gimana orang dunia tahu kasih Allah? Lewat gereja Tuhan. Karena itu kita semua, ayo kita melayani Tuhan. Bapak Saudara, saya bahas 1-2 poin lagi, lalu kita masuk pertanyaan ya. Banyak beberapa pertanyaan bagus-bagus Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita harus bahas secara baik. Bapak Ibu, ini kan Jumat pertama ya. Jangan lupa besok Minggu kita perjamuan ya. Bapak Ibu Saudara siap jam, mohon hamba Tuhan mempersiapkan diri. Dan seluruh jemaat Tuhan, ya, kita perjamuan. Bapak Ibu Saudara, Jumat depan kita masih bahas gereja dan saya berharap bisa selesai. Lalu minggu ketiga, Jumat ketiga kita akan bahas tentang pelepasan, ya. Bab 8 itu tentang pelayanan pelepasan. Saya mohon bantuannya, hambanya Pak Pendeta Johnson ya, yang berpengalaman dalam hal ini. Nanti kita sama-sama ya membahas hal ini, ya. Minggu ketiga, minggu keempat selesai. November kita kembali ke doa malam. Baik Saudara ya. Kita bangun pujian penyembahan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Itu tidak hanya dengan 1 atau 2 hal. Ya, harus imbang. Ngerti firman dan berdoa yang kuat. Ini harus dua-dua. Ya. Kalau ngeroh aja tanpa firman, lama-lama kita jadi apa Bapak Ibu? Paranormal ya, jadi dukun. Tapi kalau firman aja tanpa kita mengenal Allah secara pribadi, kita jadi Farisi karena kita nggak berubah. Firman cuma jadi hafalan tapi tidak mengubahkan. Kalau kita mengerti firman, lalu kita bersekutu dengan Tuhan, maka firman itu diingatkan kepada kita. Roh Kudus ingatkan, loh kamu mari baca firman ini loh. Masa kamu nggak mau lakukan? Maka hidup kita sepenuhnya memuliakan Tuhan. Kita bahas 1-2 lalu kita masuk ke dalam pertanyaan ya Bapak Ibu Saudara. B. Manfaat komitmen pada gereja lokal. Apa sih manfaatnya? Kalau kita ini di gereja lokal, komitmen. Kita setia, kita terus hadir, kita terus melayani. Dalam Alkitab, kehidupan umat Tuhan digambarkan sebagai komunitas yang bersatu. Saling membutuhkan, saling menolong, dan memiliki tujuan yang sama. Walau berbeda fungsi, bukan single fighter atau kehidupan seorang diri. Apa yang kita dapatkan? 1, mendapatkan pertumbuhan rohani. Boleh tulis Pak Ibu Saudara ya. B1, Anda mendapatkan pertumbuhan rohani. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau kita sendiri tidak bisa bertumbuh. Ya. Harus ada yang mentoring, harus ada pemimpin rohani. Sulit bagi seorang jemaat untuk dapat bertumbuh sendiri.
Tuhan memberikan pemimpin rohani dan saudara seiman untuk memberikan pertanggungan jawab dalam pertumbuhan rohani. Ya, lewat pemimpin rohani kita bertumbuh. Ya, lewat saudara seiman kita bertumbuh. Ya. Mohon bantuan hambanya, Pak Pendeta Yamin, Mazmur 92 ayat 13-14 ya. Mazmur 92 ayat 13-14 demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Orang yang komitmen bertunas, ditanam di bait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Ya, bertumbuh, bertunas. Ya, karena itu gambarnya kita, gambaran rohani kita Bapak Ibu di buku ini, ya itu berakar. Buku pertama ini berakar. Nanti buku kedua itu bertumbuh batang, ya, stronger, deeper, stronger, ya. Nanti buku ketiga berbuah dan berdaun, fruitful and leafful. Lalu buku keempat higher. Setelah kita berbuah, kita melayani Tuhan lebih lagi, lebih luas lagi pengembangan pelayanan kita. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ya bahasan hari ini B2. Dengan komitmen gereja lokal, Anda dapat menemukan karunia dan mempraktekkan pelayanan Anda. Sekali lagi ya, 2 ini garis kosong, Anda dapat menemukan karunia. Ya, menemukan. Orang kalau kita nggak temukan karunia, kita merasa, loh Tuhan kok nggak ngasih aku karunia? Loh, padahal Tuhan sudah ngasih talenta dan karunia. Nanti kita dibahas di buku Fruitful and Leafful itu tes karunia dan tes talenta. Gimana kita melayani? Itu di buku Fruitful and Leafful, Pak Ibu Saudara. Ya. Kita baca ayat terakhir kita, 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4-7, mari kita baca bersama-sama Pak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita semua karunia beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan sampai minder, oh aku gak dikasih karunia sama Tuhan, gak punya talenta aku ini gak bisa apa-apa dalam pelayanan. Oh tidak seperti itu. Ya. Mungkin kita belum menemukannya. Mungkin kita gak mengerti. Karena itu di gereja membantu kita untuk menemukan karunia dan talenta yang Tuhan sudah beri. Sehingga kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ayo sama-sama kita berkomitmen maju bersama-sama. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik WL boleh maju ke depan terlebih dahulu, ya.